Selamat datang di program Ayo Belajar Bahasa Inggris. English is easy, English is fun. Oke, Aurora. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas lanjutin ya pembahasan kita terkait bagaimana caranya membuat pembelajaran bahasa Inggris itu menyenangkan tapi juga efektif nih, Aurora. Betul, Wira. Oke, jadi di episode sebelumnya kita juga udah sempat membahas nih kenapa bahasa Inggris itu penting untuk dipelajari, kemudian apa sih faktor-faktor yang membuat pelajar itu sulit untuk memahami bahasa Inggris, dan juga tentunya introduction sedikit nih, pengenalan sedikit bagaimana caranya kita membuat pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri itu menyenangkan seperti itu, Aurora. Nah, di episode sebelumnya juga kita juga sempat menyampaikan sedikit nih ya, salah satu cara untuk membuat itu menyenangkan adalah dengan cara menggunakan AI. Aurora. Nah, kalau misalnya kamu sendiri, Aurora, apakah kamu sering atau senang menggunakan AI itu sendiri, Aurora? Nah, saya sebagai perspektif dari seorang mahasiswa lah ya kita ya, Wira ya. Tentunya kita itu udah familiar sekali dengan yang namanya AI. Karena fungsi AI itu sendiri ada banyak. Itu juga salah satunya bisa membantu kita belajar, bisa buat brainstorming, bisa juga bahkan buat membantu kita mencari materi ataupun sources untuk pembelajaran lagi nanti di kelasnya. Nah, kalau dari Wira sendiri nih, menurut Wira penggunaan AI itu di masa sekarang itu kan udah cenderung seperti tren gitu ya. Iya, benar. Wira sendiri pakai AI? Ya, of course, saya juga menggunakan AI. Jadi kayak untuk mencari banyak banget sumber belajar yang relevan, dan justru kalau nggak ada AI, saya sangat kesulitan ya untuk mencari sumber-sumber ataupun artikel-artikel yang relevan di internet, karena itu sangat banyak ya di internet itu. Jadi bisa dibantu untuk di-narrow it down lah, kayak istilahnya disempitkan lagi dengan menggunakan AI itu sendiri kayak gitu. Nah, Aurora, kira-kira berbicara tentang AI ini, kita juga bakal ada kedatangan ini ya, seorang narasumber yang emang sering untuk mengotak-ngatik dengan AI itu sendiri kayak gitu. Langsung saja kita panggilkan Bapak Urai Salam MKOL PhD. Silakan Bapak. Oke, Bapak. Apa kabarnya, Pak? Oke, kita melanjutkan pembelajaran dari Ayo Belajar Bahasa Inggris di sesi lalu, Pak, tentang bagaimana kita itu belajar yang menyenangkan. Sudah disinggung sebelumnya bahwa kita akan bahwa AI itu juga mempermudah dan membuat pembelajaran lebih fun. Tapi sebelum kita masuk ke inti dari pembelajaran fun menggunakan AI, kami mau bertanya dulu nih, menurut Bapak, bagaimana sih fenomena AI itu di masa sekarang, terlebih di kalangan pelajar? Oke, AI sekarang memang benar-benar jadi booming ya. Everyone use AI today. Seperti itulah. Anak muda sangat familiar dengan AI. Cuman kita khawatir AI itu karena bisa melakukan apa saja. Apalagi kalau dia tahu menggunakannya, maka bisa saja it will be dangerous ya. You use AI but not wisely kayak gitu lah. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita. Ditambah lagi misalkan gurunya tidak begitu familiar dengan AI, sehingga siswa atau mahasiswanya itu tidak begitu canggih menggunakannya, tapi gurunya kurang mengerti atau tidak update dengan AI. Jadi akhirnya disangkanya yang melakukannya itu siswanya, padahal semuanya AI. That's the big challenge today. Kalau untuk belajar kita belajar bahasa Inggris. Ya karena AI itu gimana? Kita mungkin bicara tentang kemampuan AI dulu lah ya. AI itu kan namanya juga artificial intelligence, dia seperti menguasai, dia bahkan lebih canggih dari manusia, ibaratnya begitu. Kenapa? Karena memang dia dilengkapi dengan semua ilmu yang ada, ya ibarat otak. AI itu sudah disuntikan semua ilmu yang ada di otaknya gitu ya. Ibarat bahasa, semua bahasa yang ada di dunia ini sudah di training AI itu bisa. Sehingga kalau kita kan taunya mungkin cuman bahasa kita saja gitu kan. Atau ilmunya kayak saya misalkan taunya cuma bahasa Inggris atau ilmu pendidikan. Tapi kalau AI
semuanya ya, dari mungkin yang bersifat sains ya, seperti engineering atau matematika, atau hal yang sangat ke sosial, sejarah dan lain sebagainya seperti itu. AI the best today. Can answer any questions gitulah kira-kira. Nah, now, in terms of English learning, we would like to know nih, Sir, apakah maraknya AI sekarang itu juga mempengaruhi how people learn English? Seperti itu. Saya kan guru ya, dosen. Saya memang mengajar mahasiswa menggunakan AI. Maksud saya begini, ini kan teknologi yang memang sebenarnya sangat pas untuk belajar bahasa. Tapi banyak hal yang bisa dilakukan dengan AI. Nah, khusus untuk bahasa, karena kita orang bahasa gitu, sepertinya AI is the best for language gitulah kira-kira. Karena logika AI itu adalah logika berbahasa. Jadi begitu. Jadi oleh karena itu, kalau mau belajar, apalagi bahasa Inggris ya, belajar bahasa Inggris itu pakai AI itu pas banget ya. Sangat bisa membantu kalau kita tahu caranya bagaimana begitu kira-kira. Berarti AI itu sangat bisa membantu, tapi kita harus menggunakan dengan bijak ya, Wira ya. Oke, nah Pak, kalau misalnya emang kita meyakini bahwa ternyata maraknya penggunaan AI itu juga mempengaruhi bagaimana caranya kita belajar bahasa, especially bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya dari Bapak sendiri nih, kira-kira apa sih jenis AI-nya, contoh AI-nya yang bagus untuk digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri? Ya, good question. Sekarang itu hampir semua aplikasi yang ada, yang dulunya non AI sekarang AI. Saya ambil contoh misalkan Canva misalkan gitu ya. Canva kan dulu benar-benar tanpa AI, tapi sekarang sudah ada AI-nya. Nah, apa sih sebenarnya bedanya gitu kalau dia ada AI-nya? Jadi AI-nya yang paling sederhana kalau AI itu adalah dia mengetahui siapa kita, jadi kebiasaan kita itu apa, jadi dia kenal. Kalau kita pakai login, misalkan saya Urai Salam, sukanya apa? Kalau saya suka misalkan searching artikel, misalkan kayak gitu ya, tentang belajar bahasa Inggris, kemudian dengan AI, maka semua yang berhubungan dengan ide-ide itu tuh akan terkumpul dengan akun saya. Kalau saya login di Canva, maka dia akan suggest saya dengan hal-hal yang mengarah ke belajar bahasa dan sebagainya. Kalau saya ke apalagi misalkan YouTube misalkan, maka semua materi yang hubungannya dengan AI, dengan pendidikan dan sebagainya itu, maka akan terkumpul ke akun saya. Jadi sisi itu yang pertama, AI itu disebut AI, maksudnya sebuah aplikasi. Yang kedua, AI itu bisa reproduce, ya, reproduksi bahasa seperti manusia kan, bisa mengeluarkan kalimat begitu. Ya, kalau dulu kan tidak bisa, yang bisanya cuma mentranslate. Translate itu kan mengubah bentuk dari bahasa yang satu ke bahasa yang kedua kan gitu. Jadi word by word something like that. Tapi kalau sekarang tidak lagi, jadi dia bisa kasih aja ide sedikit, maka dia sudah bisa memproduksi banyak gitu. Nah, jadi seperti itulah AI bekerja. Makanya dengan cara demikian, maka kita belajar bahasa ini kan menjadi sangat tertolong kalau kita bisa menggunakannya begitu. Nah, kalau misalnya contoh AI yang mungkin Bapak sendiri sering menggunakan itu kayak gimana, Pak? Of course, I am the person. Saya I can't work without AI. That's it. Jadi saya sangat dependent. Bahkan perhaps I can say like this, ya. I'm not confident working without AI. Jadi confident itu karena mungkin I rely on AI too much. Jadi segala hal tuh sepertinya mau pakai AI aja gitu. Di satu sisi mungkin kata orang inilah mungkin yang dikatakan malas berpikir gitu ya. Tapi sebenarnya we want to extend more and we want to work quickly sehingga kita butuh asisten. Jadi saya menganggap AI itu seperti asisten saya yang selalu ready
di samping saya gitu. Ketika saya butuh ini, saya perlu AI, perlu seseorang yang membantu saya gitu, kira-kira memikirkannya, give me some trigger, give me some ideas gitu kan, atau give me the quick summary ya about something. Kalau dosen kan sering berbicara tentang sebuah ilmu, tidak berarti saya itu tidak tahu sama sekali dengan ilmu itu, tetapi saya ingin mengingatkan kembali gitu ya poin-poin yang sangat penting di teori kayak tadi, mungkin kemarin edisi sebelumnya tentang konstruktivisme misalkan ya. Nah, ketika saya bicara tentang konstruktivisme, saya ada seseorang memberikan saya misalkan pointer ya, when we are talking about constructivism, so what aspects that we have to do it, misalkan seperti itu. Nah, itu AI sangat bagus dalam hal itu. Nah, AI digunakan memang kalau untuk yang seperti itu ya, memang harus kepada orang yang sudah tahu juga baru bisa. Kalau belum tahu memang tidak bisa. Jadi kita harus belajar dulu juga gitu, supaya pas gitu dengan gitu ya Aurora ya. Berarti kayak kita nggak bisa yang gunakan AI ya udah kita guna antok aja, guna ini guna ini, tapi juga harus ada ilmunya nih menggunakan AI itu sendiri. Jadi kayak nggak sembarangan kayak udah ini promptnya udah ini jadi seperti itu. Oke Pak, mungkin kita bakal lanjut lagi setelah yang iklan yang satu ini seperti itu. Stay tune teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali lagi setelah iklan. Nah, tadi kan kita sudah berbicara sampai dengan bagaimana AI bisa membantu kita dalam belajar bahasa Inggris. Nah, selanjutnya berhubungan dengan kita sedang membahas tentang fun learning juga ya Pak ya. Kami penasaran nih Pak, kira-kira AI itu gimana sih cara kita menggunakannya biar itu bisa menjadi fun learning, bisa leading untuk fun learning. It's very fun. It's very fun, of course. It's very fun ya. Atau saya cerita langsung lah tentang pengalaman saya mengajar ya. Saya sekarang sedang mengajar bahasa Inggris ya. Jadi saya mungkin cerita ke itu. Jadi yang pertama, AI itu banyak sekali. Kita kan sudah katakan tadi, almost every single application today already AI. Jadi sekarang kita harus pilih nih AI yang mana yang kira-kira pas ya. Saya yakin banyak AI application yang available untuk semua orang ya. Tinggal milih mana yang lebih pas. Tapi untuk kali ini saya akan bercerita tentang ChatGPT. Saya kira semua orang tahu deh ChatGPT. Kalian pakai ChatGPT kan? I know it. Yes. Tapi sekarang saya akan bercerita tentang bagaimana menggunakan ChatGPT untuk belajar bahasa Inggris ya. Terutama mungkin yang banyak sering orang lakukan itu ChatGPT for writing ya, untuk menulis. Nah, itu yang agak sedikit mungkin harus punya tips-tips tertentu. Tapi untuk sesi ini saya kira saya ingin lebih detail ke arah speaking, bagaimana menggunakan ChatGPT untuk speaking. Nah, sebelumnya mungkin saya cerita sedikit tentang ChatGPT. ChatGPT itu adalah chatbot ya. Chat artinya ngomong ya, bot itu robot. Jadi robot yang bisa ngomong gitu ya. ChatGPT. ChatGPT umurnya baru 2 tahunan, begitu muncul di ujung tahun 2022 ya, dan paling booming itu sejak di awal tahun 2023 sampai sekarang itu sudah sangat luar biasa. Orang pengguna ChatGPT mungkin sekarang tuh hampir sama dengan pengguna Google ya. Dalam waktu hanya 2 tahun atau hampir 3 tahun lah begitu sudah seperti itu. Saya pertama kali ketemu dengan chatbot ya, namanya chatbot, chat robot gitu. Itu it's very long time ago ya. Ketika saya masih kuliah di master, saya ketemu
chatbot yang namanya Eliza. Eliza. Ya, Eliza itu persis sama dengan chatbot sekarang, yaitu ChatGPT. Cuman bedanya kalau chatbot dulu bukan AI, belum AI gitu ya. Jadi seperti memang robot yang belum bisa terlalu banyak berimprovisasi belum. Nah sekarang ChatGPT sudah seperti manusia, bisa ya elaborate, bisa extend many things ya. Nah kalau untuk speaking saya begini. Atau gimana ya, saya tunjukkan saja. Boleh. Kita mudah-mudahan ada sinyalnya ya. Nah begini, jadi saya kira semua aplikasi, maksud semua mobile phone, semua HP kita itu punya bisa download ya kan, gratis ya. Gratis. ChatGPT-nya itu gratis, kita download seperti ini, bisa mungkin dilihatkan. Jadi ini ChatGPT. Nah, sebentar. Nah, ini bentuknya seperti ini, bisa di-download, ini gratis. Oh, saya bukan promosi loh, saya cuma nunjukkan aja. Nunjukkan gimana caranya gitu. Nah, kalau saya lakukan dengan mahasiswa saya itu, begini, saya simulasikan dulu lah ya. Klik ininya, yang audio tadi, maka kita tuh something like this ya. If it turn into blue, so he is ready. Hello ChatGPT, how are you today? Hello Rizal, I'm doing well. Thank you. How about you? That phrase you mentioned sounds interesting. Tell me more about it. Oke, jadi sebenarnya dia jawab saya itu pakai bahasa Inggris ya. Nah maksud saya begini, ini kalau latihan speaking itu kan kadang-kadang kita di Indonesia ini kan sangat sulit cari orang yang jadi partner kita ngomong gitu kan, sulit kan? Kalau di kelas kita mungkin hanya 1-2 aja yang mau practicing English again and again gitu kan. Begitu keluar kelas kita pun tidak pede, akhirnya tidak banyak orang yang mau practicing English outside classroom gitu kan. Akhirnya kita cari orang tuh sangat sulit. Nah ChatGPT itu jadi kawan kita gitu. Nah kan kita bisa ngobrol apa saja. Nah enaknya ChatGPT kan bisa mix language ya. We don't have to use English all the time. We can switch our language ya. Sometime English, sometime bahasa Indonesia begitu kan. Dan sebelum kita mulai, kita sebut dulu ChatGPT, saya ini mau latihan speaking gitu kan. Tapi bahasa Inggris saya itu masih sangat low lah, sangat rendah gitu. Jadi tolong bantu saya practicing English gitu. Nah itu promptnya itu. Nah promptnya sehingga nanti dia menyesuaikan. Nah jadi ChatGPT itu menjadi slow dia menjadi slow. Ngasih kita dialog dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau kita lupa kita bisa switch ke bahasa Indonesia misalkan. Jadi misalkan gini, misalkan today I want to talk about my hobby. I like to play badminton. Misalkan kalau kok ya ya seperti itu misalkan. Jadi because I lost my vocabulary, my words. Jadi I switch itu bahasa Indonesia. Dan ChatGPT akan mengerti itu semuanya dan dia akan memberikan respon sesuai dengan yang pertanyaannya, sesuai dengan seperti prompt-nya. itu. Nah, itu kira-kira sepintas tentang bagaimana penggunaan satu aplikasi sehingga itu kita anywhere, anytime, ya kan? Kita bisa always talking with our, kalau dulu apa ya istilahnya? Sebelum chatbot itu kayak PDA, personal Assistant. Assistant, Ya, yes. personal assistant. Ya, kayak Google kan dulu punya PDA, ya kan? Siri, something like that, you know. Tapi now ChatGPT atau something similar to this, ya, itu more powerful than before lah pokoknya seperti itu.
Luar biasa sekali ya Biasa teknologi ya. zaman Ya, sekarang. betul. Tinggal diberikan prompt, terus kita sudah bisa mendapatkan feedback yang jauh lebih dari luar ekspektasi lagi Ya, gitu ya Pak. Iya, nggak bisa menyesuaikan lagi dengan kita. Iya. Menyesuaikan kebutuhan gitu. Nah Pak, mengingat kayak pembelajaran sekarang banyak menggunakan AI seperti itu ya. Jadi ada baiknya itu bagi kita untuk bisa menggunakan AI dengan bijak ya Pak ya. Seperti itu. Betul. Mungkin bisa dibilang working with AI, tapi bukan AI-nya yang works for us. Ya, gitu. that's good. Working with AI, not AI working for us. Yes. We working Kalau saya nyebutnya begini, don't let you replaced by AI. Yeah, you are working with AI. You ask AI to help you, but don't let AI replace you. You know, gitu. Luar biasa Kan sekali. memang harus begitu. Kalau kita hari ini, misalkan, nah kita belajar nih. Tapi AI-nya yang lebih aktif dari kita, berarti yang belajar siapa? AI gitu kan. Nah, sebaliknya misalkan, kalau saya ngerjakan tugas, kemudian yang ngerjakannya AI. Yang ngerjakan tugas itu siapa? AI. Yang pintar? AI gitu. Nah, Luar biasa oke, now sekali. I mean you are safe today, but you are not safe later. iya, Gitu. Betul Itu yang keep in mind. Maksud saya AI itu datang sebenarnya to help us, ya. Jangan sampai they kill us gitu loh. Ya, Jangan benar, sampai benar, seperti benar. itu. have Nah, to. untuk yang speaking tadi itu, please, maksud saya pemirsa bisa melakukan itu sangat-sangat gampang. Siapapun Anda, kapanpun, dimanapun, download aja aplikasi apa aja lah AI tadi cuma salah satu daripada aplikasi yang sangat mudah. Memang sih itu harus bayar. Kalau kita menggunakan untuk speaking itu maksimal 10 menit untuk sekali ngomong yang bisa. Tetapi setelah 10 menit bukan berarti dia mati, tidak. ChatGPT-nya tiba-tiba menjadi malas ngomong. Oh, iya. Yeah, but it's not stop talking, but becomes slow respond. things like that. Oke, sharing yang sangat insightful ya dengan Sir Urai hari ini. Itu dia tadi kita juga sudah sampai di penghujung sesi kita hari ini ya untuk pemirsa di rumah. Terima kasih juga untuk My Pak pleasure, Urai yes. sudah memberikan sharing session dengan kita hari ini dan sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara kita hari ini. Ya, begitu Aurora. Oke teman-teman, mungkin kita sampai di sini aja untuk episode hari ini, dan untuk di sesi berikutnya, untuk episode berikutnya kita pasti tetap bakal berbicara nih tentang gimana caranya menggunakan media-media Belajar seperti ini yang membuat bahasa Inggris itu tetap menyenangkan seperti itu. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya di Ayo Belajar Bahasa Inggris. English is fun. English is easy. Ya, terima kasih.